sejahtera. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Tiaria Hutauruk SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Unimed. Nomor UKG 2015 01 74 27 45. Saya guru di SMK Negeri 1 Sorkam, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab angkatan ketiga tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bu. Sehat? Sehat, Bu. SMK? Bisa. 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 Oke, terima kasih. Dulu kita mulai pembelajaran kita seharusnya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketua kelas alih-alih langsung untuk memimpin doa kita. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di sore hari ini kami akan mulai pembelajaran kami. Berilah kami kepintaran supaya dapat menjawab soal yang diberikan guru kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sebentar saya cek dulu ya. Kita dulu absensi hari ini. Dengarkan dulu kehadiranmu. Cek. Firdawan Hutauruk. Hadir, Bu. Rizwan Kristumian. Hadir, Bu. Arjani Matrodang. Hadir, Bu. Regina Simitoma. Hadir, Bu. Kesita Situmian. Hadir, Bu. Sri Bunga Sianturi. Hadir, Bu. Revalina Siregar. Hadir, Bu. Christine Tapubolo. Hadir, Bu. Cindy Situmian. Hadir, Bu. Natasha Manado. Elvis Situmian. Hadir, Bu. Flora Nainggolan. Hadir, Bu. Renta Tabara. Hadir, Bu. Deka Panggabean. Hadir, Bu. Krisna Mayanti Simanukari. Hadir, Bu. Lina Simombi. Ada yang panggil? Oke, semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, sebentar dulu Ibu mundur lagi ke belakang ya, mengingat apakah masih kau ingat materi kita yang minggu lalu? Tentang apa dia materi kita yang minggu lalu, masih ada yang mengingat? Masih? Ya, silakan. Tentang penegakan hak asasi manusia. Iya, tentang penegakan hak asasi manusia. Ya, bahwa hak asasi manusia itu hak pokok yang dimiliki manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti sudah paham materi kita yang minggu lalu ya? Ya, Bu. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Di sini sebentar dulu Ibu tampilkan materi kita. Ada beberapa di sini PPT kita yang dalam materi ya. Sebentar dulu Ibu tampilkan. Sistem dan peradilan di Indonesia. Di sini ada beberapa kompetensi dasarnya, mulai dari kompetensi mensyukuri. Ada 4 di sini, 1.3, 2.3, 3.3 dan 3 atau 4.3 ya. Kompetensi dasar dalam materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Terus di dalam materi kita ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan terlaksana. Ada 7 di sana. Di dalam tujuan pembelajaranmu dalam materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dapat dilihat kan? Ya, Bu. Nah, di sini pengertian tentang sistem hukum. Ya. Dan ada lagi azas
Terus klasifikasi hukum di Indonesia. Ya. Nah, inilah semua PPT dalam materi kita dalam pengertian sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, biar lebih paham anak-anak semua ya, perhatikan ada video pembelajaran kita di sini bersama-sama perhatian yang depan. Lihat, tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini materi yang disampaikan dalam materi kelas 11 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pembelajaran untuk kali ini adalah mensyukuri nilai-nilai dalam hukum dan peradilan di Indonesia, kemudian menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan Indonesia. Kemudian mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan selanjutnya adalah menjadi hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD RI tahun 45. Sistem hukum di Indonesia. Satu, makna dan karakteristik hukum. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap naatinya. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Selanjutnya, tanam mewujudkan keadilan sosial, adil dan adil. Yang ketiga adalah faktor pembangunan. Kemudian penggolongan hukum menurut sumbernya terdiri dari hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi dan hukum traktat. Bagaimana menurut bentuknya? Hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan menurut lakunya, hukum terbagi menjadi satu nasional, B hukum internasional, dan C hukum muslim. Sedangkan menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi ius positif, hukum atau hukum positif tidak berlaku sekarang, atau ius positif atau hukum negatif, atau hukum yang akan berlaku masa yang akan datang, dan hukum universal asasi atau hukum alam. Berikutnya adalah cara mempertahankannya, terdiri dari hukum material dan hukum formal. Dan menurut sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Menurut isi masalah yang diaturnya terdiri dari hukum dan hukum privat atau hukum sipil. Sedangkan pribadi yang diaturnya terdiri dari hukum suatu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Sedangkan menurut wujudnya terdiri dari hukum objektif dan hukum subjektif atau adapun tujuan hukum antara lain sebagai berikut. 1. Mendapatkan tata dan damai dalam masyarakat di reguler. Kedua, mewujudkan keadilan dari segi keadilan.
Yang ketiga, jaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, segi memanusiakan manusia. Berikut ini adalah fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Alat mengatur tata tertib masyarakat. Yang kedua, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dan fungsi hukum yang ketiga adalah sebagai penggerak pembangunan. Berikut ini adalah merupakan sumber hukum formal terjadi menjadi pembagian, yaitu sebagai berikut. A. Undang-undang atau statuta. B. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan. C. Keputusan hakim atau jurisprudensi. D. Traktat. E. Dogma. Baik, itu tadi penanyaan tentang video pembelajaran kita mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya ya, biar bisa saya dapatkan kemampuanmu di dalam materi kita, langsunglah kita buat kelompok, masing-masing kelompoknya bergabung dengan kelompoknya, silakan dibentuk kelompoknya. Oke, baik, silakan dikerjakan dengan kelompok masing-masing ya. Nanti kita presentasikan ke depan, disajikan oleh kelompoknya masing-masing. Silakan kerjakan, diberikan waktu selama 15 menit. Silakan dikerjakan. Berikan tanggapan dengan materi kita ini.
Sudah siap? Ibu. Baik, kita bahas dulu dari KPD yang perorangan. Ada di situ yang dekat ya? Ya, Oke, baik. Siapa bisa menjawab nomor 1? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan berdiri. Baca soalnya, apa jawabannya? Periksa ya, kawan-kawan ya. Bu. 1. Bermacam-macam hukum yang berlaku di sebuah negara. Adapun dari bermacam-macam norma yang berlaku di Indonesia, norma hukumlah yang paling dipatuhi oleh warga negara. Karena C. Hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila kesadaran hukum warga negara tinggi. Iya, yang diperiksa siapa yang benar? Tangan. Oke, dan semua. Oke, terima kasih. Nomor 2, silakan. Oke. Di bawah ini merupakan kesadaran khusus lingkungan sekolah kecuali E. Tidak memakai atribut sekolah. Iya, jawaban yang diperiksa kawannya yang benar. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ada yang salah? Tidak. Oke. Nomor 3, Bu. 2. Siapa nomor 3? Saya, Bu. Iya, silakan. FP. Setiap orang wajib tunduk dan taat untuk menerima akibat-akibat pelanggaran hukum tanpa kecuali apabila seseorang dinyatakan bersalah setelah diputuskan oleh pihak peradilan. Hal ini berarti hukum mempunyai sifat A. Maksa. Iya, sifat memaksa. Yang diperiksanya benar. Tunjuk tangan. Iya, ada yang salah berarti siapa yang salah? Oke. Kita lanjutkan nomor 4. Siapa dulu nomor 4? Ya, silakan. 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Adanya larangan. 2. Adanya sanksi. 3. Bersifat memaksa. 4. Bersifat mengikat. Dari pernyataan di samping yang termasuk ciri-ciri umum yaitu A. 1, 3, dan 4. Iya. Ada yang salah, yang diperiksanya salah siapa? Oke, buat di situ salah. Kalau dia salah ya. Kita lanjutkan nomor 5. Siapa lagi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Renta. 5. Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menasihkan hukum. Pernyataan tersebut merupakan tugas dari seorang C. Hakim. Iya. Hah? Hakim. Periksa nomor jawaban kawannya. Kita lanjutkan nomor 6. Siapa lagi? Ya, silakan. Berdasarkan sudut pandang hukum perubahan korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut kecuali D. Membayar pajak. Iya, membayar pajak. Pajak. Yang diperiksanya salah, ada? Ada? Iya, buat salah di situ ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan nomor 7. 7. Siapa lagi? Ya, silakan. Di bawah ini merupakan ciri korupsi kecuali A. Penjelasan. Iya. Kecuali menyebab Hakim. Baik. Periksa teman-temannya ya. Yang nomor 8. Ada lagi? Silakan. Yang tidak termasuk lembaga-lembaga peradilan yaitu C. Mahkamah Agung atau MA. Iya. Yang diperiksanya yang benar. Ada yang salah berarti ya? Oke. Kasih salah kalau dia salah ya. Nomor 9. Silakan. Siapa lagi? Iya, silakan. Pemeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dari segala perkara perdana dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk merupakan perkara dari D. Pengadilan Umum. Iya. B. Pengadilan Umum. Periksa lembar jawaban temannya ya. Ya, Bu. Nomor 10. Siapa lagi? Ya, Bu. Silakan.
peradilan Indonesia yang ada di dalam RKPD-mu. Ada yang mau tampil? Ayo silakan maju ke depan. Kelompok yang menyajikan. Nanti kalau ada jawaban yang mau disanggah silakan ya. Ya, Bu. Boleh berargumen pendapat. Ya. Silakan perkenalkan kelompoknya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu apa yang dimaksud dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, yaitu Menurut kelompok kami, sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur, serta berasal dari berbagai pandangan, asas, teori, para pakar, sementara peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara hukum. Sistem hukum dan peradilan saling berhubungan satu sama lain. Oke, ada yang berbeda pendapat? Boleh diberikan alasan lain dalam kelompok yang lain. Boleh berargumen pendapat, silakan. Ada yang menyanggah pendapat dari kelompok 1? Ada? Silakan, tidak usah malu. Ada pendapat yang lain dari kelompoknya? Kelompok 3 ada pendapat yang lain? Mas Bu. Mas. Kelompok 2? Mas Bu. Kelompok 1? Oke, surat pendapat diterima ya? Ya Bu. Bahwasanya sistem hukum dan peradilan Indonesia ini katanya bisa mengikat satu sama lain. Berikan aplaus dengan kelompok 4. Silakan dulu. Nanti kembali ke tempat dulu. Untuk topik bahasan yang kedua ataupun soal yang kedua, kelompok siapa yang mau maju? Silakan yang mau maju kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ayo, silakan kelompok. Satu, silakan. Silakan perkenalkan kelompoknya ya. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana sistem hukum dan peradilan yang ada di saat ini, Yaitu peradilan umum, sipil, dan peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer khusus dan tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Ada yang memberikan pendapat lain, memberikan tambahan? Silakan. Kelompok lain? Ayo, silakan. Deva. menurut kelompok kami sebagai negara hukum Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem peradilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum atau sipil, dan peradilan tata usaha negara, serta peradilan agama dan peradilan militer atau khusus. Iya. Dapat tambahan poin dari tanggapan dari kelompok 4. Bisa diterima kelompok 1? Bisa. Cukup, ada lagi? Oke, kasih berikan dulu. Silakan kembali. Ada lagi yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Satu lagi kan? Iya. Siapa lagi? Kelompok berapa lagi? Nah ya, maju silakan. Boleh nanti diberikan tantangannya ataupun pendapat tambahan dari temannya.
memperkenalkan kelompokmu. Baiklah teman-teman, ini mengenai apa saja sistem peradilan yang ada di Indonesia. Yaitu sistem peradilan yang ada di Indonesia. 1. Peradilan umum, peradilan agama. 3. Peradilan tata usaha negara. 4. Peradilan militer dan konstitusi. Dan ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Baik, jawabannya cukup benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Sistem peradilan Indonesia, apa lagi? Ada yang menambahkan? Pas. Kelompok 3, silakan. Silakan, mau ada yang menambahkan, silakan. Silakan berdiri. Saya ingin menambahi dari kelompok 2. 1. Peradilan umum, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, peradilan agama, pengadilan tinggi agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Iya, itulah tambahan dari jenis-jenis peradilan Indonesia. Indonesia. Kasih nilai plus untuk kelompok 2. Kembali ke tempat duduknya. Baik. Nah, sejauh ini Ibu perhatikan sudah semakin memahami tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya nanti Ibu suruh satu orang untuk membuat kesimpulannya di dalam pengertianmu sendiri, dalam materi kita, di dalam sistem peradilan ataupun sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Silakan satu orang bisa menyimpulkan materi kita, nanti Ibu simpulkan lagi kembali. Silakan. Ya. Dari hasil materi yang telah Ibu sampaikan, saya lebih memahami bahwa hukum merupakan peraturan dalam sebuah negara di mana hukum tersebut bersifat mengikat dan memaksa dalam sebuah negara, dan manusia juga harus menaati tata tertib atau peraturan yang ada dalam hukum tersebut. Dan dalam hukum tersebut supaya membatasi tingkah laku manusia, di mana tingkah laku manusia tersebut terkontrol dan tidak semena-mena dalam sebuah negara. Iya, terima kasih. Kasih nilai plus. Baik. Berarti anak didik Ibu semua sudah paham dengan materi kita sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Artinya hukum itu harus ada yang diikat, ada yang dipaksakan, ada yang harus dipatuhi. Makanya warga negara Indonesia ini tidak lepas dari masalah hukum. Siapa yang salah diberikan sanksi yang tegas. Kalau masalah korupsi diberikan sanksi yang tegas. Kalau masalah pidana diberikan sanksi yang tegas. Kalau masalah pencurian diberikan sanksi yang tegas. Itu makanya negara Indonesia ini negara hukum yang mengatur tata cara ataupun tata urutan dari undang-undang Indonesia ini dalam masalah hukum, yaitu urutan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah dasar hukum kita yang paling tertinggi nilainya, secara tertulis dan dibantu lagi dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk peraturan tersebut. Nah, siapa yang salah diberikan sanksi yang tegas. Tidak dilihat dari masalah apa yang dilakukannya. Sesuai dengan kesalahannya diberikan selalu sanksi yang tegas. Ya, di dalam sekolah pun demikian. Kalau Anda salah di dalam ruangan kelas, pihak guru ataupun pihak yang berkepentingan di sekolah itu memberikan sanksi yang tegas untuk siswa. Sama dengan di rumah, ya. Di rumah pun demikian. Kalau ada di rumah kita, ada orang tua kita, ada bapak ibu di rumah, ya, ada peraturan tersendiri di sana. Tidak langsung tertulis, karena di rumah itu kan kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, inilah inti materi kita secara umum di dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, di rumah silakan nanti dikerjakan dalam LKS-mu, ya, perhatikan, lihat di dalam LKS-mu halaman 158, ya. Nanti dikerjakan di rumah di dalam materi kita sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Minggu depan kita
Kita lanjutkan materi kita yang baru ya. Kita dalam keadaan sehat, tidak ada lagi yang absen. Hari ini hadir semua. Betul, ada yang absen ya? Iya. Terima kasih. Saya akhiri demikian pertemuan kita untuk pembelajaran ketiga ya. Ketua kelas sebelum kita pulang sebentar kita menyanyi dulu, ya kan? Ya kan? Sudah capek, biar kita agak rileks sedikit. Kita menyanyi tentang lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Baik, silakan nyanyi bersama sambil berdiri. Simpanlah dulu. Baik, kita menyanyikan bersama Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita pulang, satu orang memimpin doa kita, silakan ambil alih siapapun jadi. Bikin RP. Mari kita bersatu berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Tuhan, kami sudah selesai belajar kami, kiranya pelajaran itu bisa menjadi berkat anugerah yang daripada-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan maupun naik kereta dan berjalan kaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Satu orang langsung berjajaran ke sini. Salam ibu. Langsung pulang ke rumahnya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan ada yang tinggal sesuatu pun.